Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita bisa memasuki hari yang ketiga ya, membahas fikih agraria dengan Al-Ahkam As-Sultaniyah, karya Imam Mawardi sebagai bahan dasar untuk mempelajari fikih agraria itu. Pertemuan membaca dan mendiskusikan kurang lebih ya, secara sepintas, 3 syarat di dalam Ihyaul Mawad ya, di dalam menjadikan tanah-tanah yang menganggur itu menjadi tanah produktif, dan bagaimana situasi-situasi di dalam memenuhi 3 syarat itu ternyata berbeda-beda, dan kemudian didiskusikan pada bacaan itu apa implikasinya terhadap hak kepemilikan atas tanah, termasuk hak yang paling tinggi yaitu hak untuk alienasi. Artinya hak untuk alienasi itu apa? Sesuatu yang menjadi milik kita itu kita lepas dan kita serahkan kepada orang lain, baik melalui jual beli atau melalui pemberian dan segala macam. Nah, ilustrasi kemarin itu mendiskusikan konsekuensi dari berbagai skenario di dalam pembukaan lahan itu, di dalam pemenuhan 3 syarat itu terhadap jenis hak milik yang dikuasai baik oleh si pembuka lahan maupun orang yang diajak berpartner di dalam memenuhi 3 syarat pembukaan lahan itu. Jadi diskusinya seperti itu. Nah, hari ini kita akan membaca kelanjutannya. Ini agak teknis sebetulnya, karena mulai mendiskusikan satu kasus di Basroh ya, kaitannya dengan Sungai Tigris dan Efrats ya. Nanti kita akan sampai di sana, dan itu juga kita akan melihat bagaimana kemudian tanah itu bukan faktor tunggal di dalam sistem pertanian khususnya di Timur Tengah, karena kita tahu justru air yang jauh lebih penting sebetulnya untuk menjadikan lahan di sana menjadi lahan pertanian yang produktif. Jadi nanti kita akan juga sampai pada diskusi soal air ini ya, dan bagaimana pengelolaan air itu juga punya implikasi terhadap. Sebelum kita mulai membaca, marilah kita kirimkan surah Al-Fatihah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada pengarang kitab ini Imam Al-Mawardi. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ahli baitihi wa ila ruhi musannifi hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kalau Anda kebetulan membawa naskah yang sudah saya share, kita akan membaca pada halaman 5 baris yang paling bawah, halaman 265. Itu versi naskah yang sudah saya bagi. Mungkin saja kalau Anda punya naskah versi yang lain halamannya bisa berbeda. Ini masih bab 15 ya. Qala al-musannifu Bismillahirrahmanirrahim. Wama uhyiya, wama dan lahan, uhyiya yang sudah
dihidupkan, sudah dijadikan produktif, mawati dari tanah menganggur, wasteland ya kalau bahasa Inggris, itu maksyurun dikenai hukum 1/10 ya pajaknya. Jadi ini membahas mengenai pendapatan negara dari pajak tanah ya. Kalau sekarang istilahnya apa? PBB ya, pajak bumi dan bangunan. Jadi menurut Imam Mawardi, semua tanah yang semula merupakan tanah menganggur, al-mawat, ketika dia bisa diproduktifkan dengan 3 syarat yang sudah pertemuan lalu, itu masuk di dalam kategori tanah al-ushr ya. Ini nanti kita akan masuk kepada diskusi soal pajak tanah sebetulnya ya. Nanti saya akan sampaikan sekilas ya, meskipun ini sebetulnya dibahasnya di bab sebelumnya ya, dalam kitab Al-Mawardi ini mengenai al-kharaj ini. Tidak boleh ayyudroba untuk dipaksakan, alaihi, tidak boleh diterapkan alaihi atas lahan yang sudah dihidupkan tadi, kharajun, kategori pajak yang namanya kharaj ya. Jadi ada 2 jenis sebetulnya pendapatan yang berasal dari pajak tanah. Pertama adalah kenakan kepada penduduk non muslim. Dulu tentu belum ada pengertian citizenship seperti sekarang ya. Jadi penduduk itu didasarkan kepada perbedaan agama. Dan kharaj ini mula-mula memang merupakan ijtihadnya Sayyidina Umar ya, pendapat yang mengembalikan awal mula adanya institusi kharaj ini pada ijtihad Khalifah Umar bin Khattab ketika beliau memutuskan bahwa tanah taklukan Mesopotamia yang subur itu di sepanjang tepian sungai Tigris ya dan Eufrat itu tidak dibagikan kepada tentara-tentara muslim yang menaklukkan wilayah itu, tapi tetap diberikan atau tetap dibiarkan dikuasai oleh penduduk asalnya. Hanya saja mereka kemudian dikenai pajak tanah kharaj yang besarnya adalah 1/5 ya dari hasil buminya. Jadi itu kategori tanah kharaj ya, yang sebagian mengembalikannya itu pada ijtihad Umar. Nah, berbeda dengan tanah kharaj ini adalah tanah yang disebut sebagai tanah al-ushr ya, al-ushr 1/10 ya, karena pajak yang ditarik dari tanah itu adalah 1/10. Jadi setengahnya dari kharaj itu. Al-ushr sendiri menurut para sejarawan sebetulnya sudah dikenal sebelum Islam masuk ya. Waktu sebelum Islam masuk, 1/10 dari hasil bumi itu diserahkan kepada penguasa atau kepada lembaga agama ya, gereja atau dan ini kemudian dilanjutkan pada zaman Islam. Nabi Muhammad melanjutkannya, mengalokasikan seluruh pendapatan dari al-ushr ini untuk sektor sosial. Jadi tidak lagi bagi kekuasaan penguasa lokal atau kekuasaan agamawan lokal, tetapi kemudian itu digunakan untuk sektor sosial, santunan orang miskin dan segala macam ya. Paralel dengan lahirnya institusi zakat sebetulnya. Nah, al-ushr ini berbeda dengan al-kharaj adalah tanah-tanah yang dimiliki oleh orang Islam ya. Jadi kalau yang non muslim tadi dikenai kharaj, maka yang orang muslim ini dikenai al-ushr. Nah, ada 4 kategori tanah ya yang kemudian masuk di dalam pengertian al-ushr ini.
Pertama adalah tanah yang kalau seseorang itu masuk Islam ya, meskipun semula tanahnya itu masuk dalam kategori kharaj, begitu dia masuk Islam maka tanahnya menjadi tanah al-ausr ya. Jadi ya ini lagi-lagi karena pada waktu itu tentu belum ada pengertian warga negara ya seperti sekarang ini, sehingga pengkategorian penduduk itu didasarkan kepada afiliasi agama mereka. Jadi itu juga punya implikasi kalau seseorang kemudian berpindah agama ya, itu juga akan menentukan kategori lahan yang dimiliki gitu ya. Jadi kalau semula dia non muslim kemudian masuk muslim, maka dari semula dia dikenai pajak kharaj yang sebesar 1/5, maka dengan dia masuk Islam tanah ausr tanahnya ya, dan kemudian pajaknya 1/10 sesuai dengan istilah al-ausr itu. Al-ausr itu artinya 1/10. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah tanah-tanah yang ditaklukkan melalui kekuatan bersenjata lah semacam itu, dan kemudian dibagikan kepada pasukan Islam, maka tanah-tanah rampasan perang itu juga disebut sebagai tanah ausr karena dimiliki oleh orang Islam. Nah, hal inilah yang memang waktu Umar memerintah, jadi tanah yang sudah ditaklukkan kemudian diambil alih dan diberikan kepada tentara muslim itu tidak dilakukan oleh Umar, dan itu juga mendapatkan penentangan keras dari para sahabat, termasuk sahabat yang senior seperti Bilal waktu itu ya, menentang habis ya keputusan Umar itu. Tetapi Umar kemudian menjawab mengapa dia lakukan itu, supaya kaila takuna dulatan baina agniya iminkum, supaya harta itu tidak berakumulasi pada sebagian orang saja di antara. Jadi kita bisa bayangkan kalau tanah itu dirampas dari penduduk lokal karena ditaklukkan kemudian diberikan kepada tentara-tentara muslim, maka akan terjadi akumulasi tentara muslim, sementara penduduk lokal yang sebagian belum masuk Islam tentunya akan kehilangan tanahnya. Jadi itu ijtihad yang salah satu ijtihad besar ya yang dilakukan oleh Umar. Kemudian kategori yang ketiga adalah tanah-tanah yang belum dikuasai oleh siapapun, lalu itu diberikan oleh penguasa kepada seseorang atau sekelompok orang ya. Itu namanya iqta ya. Iqta itu dari kata qata'a, artinya memenggal gitu ya. Di sini pengertiannya adalah mengkapling lahan untuk diberikan kepada pihak lain ya, alokasi sebetulnya, alokasi. Nah, pada awalnya memang bagi iqta ini memang punya fungsi dari pemimpin ya, diberikan kepada rakyatnya ya. Nabi pernah memberikan lahan melalui mekanisme iqta ini misalnya kepada Bilal bin Rabah ya, salah satu sahabat dekat beliau ya. Meskipun belakangan kemudian iqta'nya yang diberikan oleh Nabi ini kepada Bilal bin Rabah karena terlalu luas, dia tidak bisa kerjakan sehingga menganggur, dan kemudian diminta oleh Umar ya, kamu kerjakan tanah itu atau tanah itu saya ambil untuk kepentingan lain. Juga mengandung pengertian bahwa al-mawat itu, tanah menganggur itu yang kemudian bisa dihidupkan oleh pihak lain, itu bukan berarti tanah yang sama sekali tidak bertuan ya, tetapi tanah yang sudah ada tuannya, sudah ada pemiliknya sekalipun, kalau itu kemudian tidak dikerjakan, maka itu juga kemudian kembali menjadi al-mawat. Penguasa bisa kalau tetap tidak dikerjakan. Nah, jadi tanah-tanah yang diperoleh melalui mekanisme iqta ini ya, alokasi lahan oleh penguasa untuk rakyatnya atau sekelompok rakyatnya, inilah yang disebut sebagai iqta, dan ini juga kategori al-ausr. Nah, itu jadi dikenai pajak 1/10 ya.
Sedikit lagi Iqta, sebetulnya Iqta ini nanti akan dibahas di bab 17 ya dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah ini. Tapi saya ingin sedikit menyinggung juga bahwa dalam perkembangannya Iqta yang semula punya fungsi distributif itu, memberi distribusi lahan dari penguasa kepada rakyatnya itu juga belakangan bergeser ya. Ya ini sesuatu yang bisa dimaklumi karena tentu khilafah itu bukan suatu yang sakral ya, dia juga diatur oleh manusia, sistemnya juga profan gitu ya, sehingga kalau kita melihat flashback ya ke sejarah dinasti Mamluk, ini dinasti yang kelahirannya itu berbasis kepada awalnya itu bayaran ya, tentara sewaan gitu ya, sebagian merupakan bekas budak, karena itu istilahnya Mamluk, orang-orang yang sebelumnya dimiliki, artinya dia budak yang dimiliki oleh orang lain. Kemudian kelompok elit, kelompok militer ini ya, akhirnya bisa mengambil alih kekuasaan dan kemudian menjadi satu daulah sendiri ya, dan mereka berkuasa di Mesir, di Syria ya, sebagian wilayah Turki ya. Dan setelah kita banyak melihat bagaimana Iqta ini tidak diberikan oleh negara kepada rakyat petani yang membutuhkan, tetapi diberikan sebagai bagian dari konsolidasi kekuasaan ya. Elit militer ya, kelas militer yang mendukung pemerintahan itu, pemerintah Mamluk itu. Jadi ini ada satu perkembangan juga, pergeseran Al-Iqta ya, yang semula itu punya fungsi distributif untuk kesejahteraan rakyat. Ada satu momen di mana itu juga menjadi cara bagaimana negara atau daulah itu melakukan konsolidasi melalui tanahnya itu. Nah, tapi kembali ke yang tadi, Al-Usr, Iqta inilah yang juga termasuk di dalam kategori yang ketiga, tanah yang disebut sebagai Al-Usr. Nah, kategori yang keempat, dan inilah yang disinggung oleh Imam Mawardi di sini, ini kategori yang terakhir. Tanah Iqta itu adalah tanah-tanah yang tanah-tanah yang tidak dimanfaatkan dan kemudian dihidupkan, dijadikan sebagai lahan pertanian oleh orang Islam. Jadi tanah-tanah yang semacam inilah yang disebut sebagai tanah Ihyaul Mawad tadi, dan ini menurut Imam Mawardi termasuk di dalam tanah Usr yang dikenai pajak 1/10 ya, pajak tanah 1/10, bukan termasuk yang dikenai pajak 1/5. Ini satu mana? Sawaun, sama halnya tanah tadi itu, tanah yang dihidupkan dari kondisi menganggur menjadi tanah produktif itu, sukia diairi ya, bima'il usri, dengan air yang berasal dari wilayah yang termasuk tanah usr, au bima'il haroji, atau dari air yang sebetulnya termasuk dalam kategori kharaj ya. Jadi menurut Imam Mawardi tidak peduli sumber airnya dari mana, tetapi kalau tanah itu di tanah yang semula menganggur, maka dia disebut sebagai tanah usr dan dikenai pajak 1/10. Nah, kenapa ini kemudian menyinggung soal air ya? Apakah air menjadi penentu ya dalam konteks di Timur Tengah? Justru faktor air ini sangat menentukan ya. Dalam beberapa situasi air jauh lebih penting daripada tanahnya itu sendiri. Karena itu dalam diskusi selanjutnya soal air ini akan dibahas panjang lebar juga oleh Imam Mawardi ya. Dan judul bab ini sendiri kan sebetulnya mengenai Ihyaul Mawad wastikhrajul ma ya. Jadi tanah yang mati dan bagaimana mengelola keluar masuknya air itu ya. Jadi mengairi maupun mengeluarkan air dari satu wilayah pertanian tertentu. Nah, ini pendapat Waqala Abu Hanifah, dan
wa Abu Yusufa, dan Imam Abu Yusuf muridnya Abu Hanifah, in saqo, jika mengairi orang yang membuka lahan tadi, ilama ahyahu, kepada tanah yang sudah dia hidupkan, dia produktifkan, yang diairkan ke sana ma'al usri, air yang berasal dari wilayah yang termasuk kategori usr, kanat, maka ada tanah yang sudah dihidupkan tadi itu arul, masuk kategori tanah usr ya. Jadi dia juga dikenai pajak 1/10. Jadi menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf, kriterianya adalah pasokan airnya ini yang menjadi kriteria ya. Jadi kriteria adalah pasokan airnya, irigasinya ini. Nah, irigasinya ini hulunya dari mana begitu ya, sumber airnya itu dari mana ya. Mengalirkan orang tadi yang membuka lahan tadi, ilaiha, kepada tanah yang sudah dia hidupkan, apa yang dialirkan, ma'al haroji, air yang berasal dari kanat, maka ada tanahnya itu ardo harojin, ya termasuk tanah haroj juga, jadi dia dikenai pajak 1/5 ya. Jadi ini perbedaannya antara Al-Mawardi dengan Al-Mawardi dari Syafi'iyah, yang kemudian ini pendapat dari kalangan Abu Hanifah. Jadi kalau menurut Imam Mawardi, semua tanah yang dihidupkan oleh orang Islam, maka dia tanah usr, tidak peduli airnya diperoleh dari mana. Tetapi menurut Abu Hanifah, kriteria penentunya adalah sumber airnya berasal dari daerah yang termasuk, atau berasal dari airnya berasal dari sumber yang termasuk tanah kharaj ya. Kadang memang agak menyulitkan ya, betapa jelimetnya dulu di dalam menentukan itu, termasuk pertimbangan ideologi menjadi penentu gitu ya. Tapi di sini kita jadi sadar bahwa betapa ulama-ulama fikih dulu di dalam menentukan hukumnya itu sangat empiris sebetulnya ya. Dan karena itu di dalam beberapa paragraf ini kita akan melihat bagaimana perbedaan pendapat di antara mereka berusaha memahami sistem hidrologi sungai di Basrah ya, di Irak itu, yaitu sungai Tigris dan Eufrat ya. Saya tidak paham di sana, tetapi dua sungai besar di sana, dan itu kemudian mempengaruhi peradaban di sana ya, dan ada teori sendiri mengenai hal ini, mengenai peradaban yang berasal dari wilayah yang sangat ditopang peradabannya oleh ketersediaan air besar ya, dan di mana kemudian legitimasi akan sangat ditentukan oleh sejauh mana dia bisa mengembangkan teknologi mengatur air ini ya, ini hidrologinya, membuat dam dan segala macam itu, karena itu menentukan kesuburan dan segala macam, menentukan kekuasaan juga. Nah, jadi dalam beberapa paragraf ini kita akan masuk ke satu kasus sebetulnya di Basrah ya, di kota di Irak ya. Waqala Muhammad bin Hasani, dan berkata Muhammad bin Hasan, ingkanat, ini golongan mazhab Hanafi ya. Ingkanat, jika ada al-ardhul muhyatu, tanah yang dihidupkan itu, ala anharin, berdasar pada sungai-sungai, artinya irigasinya berdasar pada sungai-sungai, hafarotha, yang menggalinya, al-aajimu, orang non-Arab. Artinya sebelum Islam datang, dia sudah ada konstruksi irigasi yang dibangun oleh
masyarakat non Arab di wilayah itu. Di sini non Arab di sini berarti orang Persia ya, karena mereka semula yang menguasai wilayah. Fahia ardu kharojin, maka tanah yang sudah dihidupkan tadi termasuk tanah kharoj ya. Jadi ini si Muhammad bin Hasan ini menjelaskan pendapatnya Abu Hanifah tadi. Jadi kalau di wilayah Irak itu ada seseorang yang menghidupkan lahan yang masih menganggur dan kemudian dijadikan sebagai lahan produktif, tetapi sumber airnya itu sudah ada sebelumnya, sebelum Islam masuk sudah ada konstruksi itu, dan itu artinya dibikin oleh orang non Arab pada masa sebelum Islam. Itu artinya juga wilayah di mana sungai berada itu wilayah Kharoj ya. Maka karena sumber airnya diperoleh dari situ, tanah yang baru dihidupkan itu meskipun dipunyai oleh orang Muslim, dia kemudian dianggap sebagai tanah Kharoj juga, jadi dikenai pajak 1/5. Nah, wa ingkanat, nah ini sebaliknya skenario yang berbeda ya, ilustrasi yang berbeda. Fikih itu membuat reasoningnya itu ya dengan membuat berbagai analogi semacam ini ya. Tetapi lagi-lagi kalau nanti kita lihat cara penalaran mereka sangat didasarkan pada upaya mereka memahami sistem hidrologi yang ada di situ. Ya, tidak pandangannya, tetapi itu soal lain ya. Wa ingkanat, dan jika ada tanah yang dihidupkan tadi ala anharin bersandar ya, atau gantung ya, atas sungai-sungai ajroha yang mengalirkan sungai-sungai artinya sungai-sungai alami ya, sungai-sungai yang yang pengalirannya itu tidak dibuat, dikonstruksi oleh manusia sebelumnya. Kadijlata, sungai Tigris ya, sungai yang besar itu sendiri itu kan bukan ciptaan manusia ya, itu suatu proses alam ya yang diciptakan, sehingga sungai Tigris melintasi Basroh ya. Wal Furata, dan sungai Efrat ya. Fahia maka tanah yang sumber airnya berasal dari sungai Tigris dan Efrat itu termasuk ardu usrin ya, tanah usr yang dikenai pajak 1/10. Waqad ajma'a, dan telah bersepakat al-Iraqiyuna, para penduduk Irak ya, atau mungkin juga para ulama ya, para Iraqiyun ya, orang-orang Irak ya. Wa ghairuhum ala anna ma uhyiya, bahwasanya atas bahwa semua lahan yang dihidupkan min mawatil Basroti, dari tanah menganggurnya kota Basroh, wasibahiha, dan rawa-rawa sungai Basroh, rawa Payau ya, daerah pertemuan antara dua sungai ini dengan ya, saya kurang tahu ya, itu daerah Payau berarti pertemuan ya, jelas pertemuan sungai Basroh, sungai Tigris dan Efrat dengan laut ya pastinya ya. Jadi itu ardu usrin, tanah usr. Jadi orang Irak pun sudah bersepakat bahwa semua tanah yang dihidupkan dari tanah-tanah menganggur di kota Basroh maupun tanah-tanah rawa yang ada di kota Basroh itu semuanya adalah ardu usrin. Dan ini kenapa? Karena menurut pendapatnya Muhammad bin Hasan ini, sumber airnya berasal dari sungai yang alami, sungai Tigris dan sungai Efrat. Amma ala qauli Muhammad bin Hasan, adapun atas bin Hasan ini, fali'anna dijlatal Basrota, karena sesungguhnya Dijlat Tigris ya,
bagusnya Kotra Basroh itu mimma ajrohullah, termasuk sungai yang dialirkan oleh Allah. Dia sungai yang ta'ala ma suci Allah. Minal anhari, dari di antara sungai-sungai yang lain, termasuk sungai Tigris ini termasuk yang dialirkan secara alami. Wama alaiha, dan adapun wama alaiha minal anhari, ya, dan adapun yang bergantung kepada sungai-sungai lain, jadi kanal-kanal lain, al-muhdasati, yang merupakan kanal-kanal bikinan, fahiyya muhyatun, maka kanal-kanal bikinan itu adalah sesuatu yang dihidupkan, ihtaf, yang menggali pada kanal-kanal tadi, al-muslimun, orang Islam, fil mawati, di dalam kategori tanah yang masih menganggur. Jadi kan pendapatnya Muhammad bin Hasan tadi kan berusaha untuk Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan kalau dia dialiri dari sungai Al-Ausar, maka dia menjadi tanah Ausar. Kalau dialiri dari sungai Khoroj, maka dia menjadi tanah Khoroj. Nah, Abu Hasan kemudian memberikan ilustrasi mengenai kasus di lahan yang dihidupkan oleh orang Islam di Basro ini dialiri oleh sungai alami, ya, bukan sungai yang dibikin oleh manusia. Disebut sebagai air dari wilayah Al-Khoroj, ya, itu adalah air-air yang dikonstruksikan oleh masyarakat sebelum kedatangan Islam, masyarakat yang non-Arab, masyarakat Persia. Dan karena Dajlah dan Furat tidak termasuk kategori tanah yang digali oleh mereka itu, tetapi bukan sungai yang digali oleh orang itu, melainkan sungai alami, maka dia termasuk air yang ketika itu dialirkan ke tanah yang dihidupkan, maka itu menjadi tanah al-ausar. Nah, ada yang menanyakan, dan di sini penjelasannya tadi, loh, bagaimana dengan fakta bahwa yang masuk ke Furat itu bukan semuanya berasal dari aliran yang sifatnya alami. Ada juga yang masuk ke sungai itu air-air yang berasal dari ya. Jadi ini kan bukan air alami gitu ya. Lalu Abu Hasan di sini menjawab, ya memang itu ada yang berasal dari sungai-sungai yang non alami, sungai-sungai yang dikonstruksi oleh manusia, tetapi konstruksi air yang dibikin belakangan ini dan kemudian masuk ke sungai Tigris itu adalah kanal yang dibangun oleh orang Islam dengan menghidupkan tanah-tanah yang menganggur untuk menjadi kanal, ya. Jadi itu sebabnya itu juga disebut sebagai tanah ausar. Wa amma ala Abi Hanifata, dan adapun mengenai pendapatnya Abu Hanifah, faqad ihtalafa, maka telah berbeda pendapat ashabuhu, para pengikutnya, ta'lili dzalika, di dalam menjelaskan alasannya Abu Hanifah tadi, yang menganggap bahwa faktor airlah yang menentukan apakah suatu tanah yang dihidupkan itu kemudian diklasifikasikan sebagai tanah ausar atau tanah khoroj, ya. Nah, mereka berbeda pendapat. Ala qaula ini menjadi dua pendapat, dua golongan, ya. Para pengikutnya kemudian berusaha untuk menjelaskan, kan, ya, apa alasannya, ya. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana mereka berargumennya itu sangat empiris, ya, sangat empiris. Faja'ala, maka menjadikan dasar, ya, faja'ala ba'duhu, maka menjadikan sebagian pengikut Abu Hanifah itu al-illata fihi, alasan di dalam pendapat annama al-khoroja, sesungguhnya air khoroj
Yafidu itu apa? Mengalir turun ya apa? Ya air pasti mengalir turun ya. Mengalir fi Dijlatal Basroti di sungai Tigrisnya kota Basroh itu, wafi jusuriha dan di dalam masa surutnya sungai Basroh itu. Wa ardhul Basroti dan tanah di kota Basroh itu syrobu meminum, maksudnya ya menyerap ya, mendapatkan pengairan ya. Min matiha dari alirannya sungai Tigris itu. Wal madu dan adapun alirannya itu minal bahri dari laut. Walaisa min Dijlata dan bukannya dari sungai Tigris, wal Furat dan sungai Efrat ya. Nah, jadi ini reasoningnya berbeda ya. Kalau si Muhammad bin Hasan membuat reasoning berdasarkan pembedaan antara tanah yang berair yang dikonstruksi oleh orang non muslim, non Arab, maka itu menjadi menjadi air khoroj, dan maka alirannya ke tanah itu juga membuat tanah itu menjadi tanah khoroj ya. Jadi dia membedakan antara antara sungai yang dikonstruksikan dengan sungai yang alami ciptaan Allah langsung, kurang lebih begitu. Nah, tetapi pendapat yang lain ini dari kalangan Abu Hanifah menyatakan bahwa bukan pembedaan antara ini sungai alami atau ini sungai bikinan manusia ya, bikinan orang-orang masyarakat sebelum Islam datang. Rasanya adalah karakter dari aliran sungai itu sendiri ya. Karakter dari aliran sungai itu sendiri. Mengapa begitu? Di sini dia menjelaskan ya, memang ke sungai Basroh itu, sungai Tigris itu ada yang berasal dari air yang wilayah khoroj ya. Ya, jadi an-nama al-khoroja yafidhu fi Dijlatil Basroh. Sesungguhnya air yang berasal dari wilayah khoroj itu masuk, karena Basroh ini di wilayah hilir ya. Jadi upstreamnya itu, hulunya itu bukan wilayah muslim gitu ya, belum ditaklukkan. Maka ini berarti tanah yang ada di Basroh berarti tanah khoroj dong, karena dia yang bukan wilayah yang sudah ditaklukkan menjadi wilayah Islam gitu ya. Padahal tanah-tanah di Basroh itu semuanya ya bersumber dari sungai Tigris itu. Satu situasi empiris yang kemudian menimbulkan satu dilema di dalam menetapkan hukum. Kalau memang berpijak pada pendapatnya Abu Hanifah tadi, bahwa kalau airnya berasal dari air khoroj, maka dia tanahnya menjadi tanah khoroj. Baliknya, kalau dia berasal dari airnya dari tanah usr, maka dia menjadi usr. Terus bagaimana si faktual ini, bahwa kenyataannya sungai Tigris itu dialiri dari wilayah hulu yang wilayah itu masih belum merupakan wilayah Islam, masih termasuk kategori khoroj ya. Nah, apa yang kemudian disampaikan, wal madu, adapun aliran yang masuk ke sungai Dijlah itu sesungguhnya minal bahri, dari laut. Jadi mereka memperhatikan hukum pasang surut ya, dan kemudian sampai pada kesimpulan bahwa sebetulnya aliran dari atas itu dan ada pada masa surutnya dia akan masuk langsung ke laut, dan ada pada masa tertentu justru aliran dari laut inilah yang kemudian mengembalikan air tawar tadi, sehingga dia bisa naik ke wilayah-wilayah yang lebih tinggi ya, seperti itu.
Jadi ini alasan yang sangat hidrologis. Jadi bukannya air dari hulu itu langsung kemudian bisa keangkat ke kanal pertanian, tetapi dia masuk dulu ke laut gitu ya. Dan hanya karena ada gelombang pasang dari laut lah, maka air tawar itu kemudian berbalik ya, kurang lebih begitulah kira-kira alasannya, sehingga dia kemudian bisa diserap oleh. Jadi atas dasar ini maka dia menyatakan bahwa aliran itu sebetulnya dari laut. Walaysa min dari Tigris, wal Furata dan Eufrat. Wahada ta'lilu, adapun alasan ini fasidun itu ya tidak valid ya. Ya tadi yang saya sampaikan alasannya naif ya, seperti itu. Meskipun di sini kita lihat betapa para ulama itu mencoba menetapkan hukumnya itu sangat empiris sebetulnya. Kenapa begitu? Li'annal madda, karena sesungguhnya aliran itu, aliran tadi yufidul ma'a, mencegah air al-adba yang tawar minal bahri, dari laut, walayam taziju, dan tidak bercampur bimaihi, dengan airnya laut, wala tushrobu, dan tidak diserap oleh tanah ya. Jadi pandangan yang mengatakan bahwa sesungguhnya yang pasang itulah yang kemudian mengalirkan jadi airnya ini sesungguhnya ya tidak valid. Karena apa? Karena airnya tuh nggak bercampur juga sebetulnya gitu ya. Airnya kan tetap saja dari hulu yang kemudian masuk ke lahan pertanian itu. Jadi gelombang pasang dari kekuatan pendorong alami ya, mungkin kalau sekarang seperti pompa air gitu ya, yang kemudian bisa menaikkan air, dinaikkan dari sungai ke melewati tebing sungai dan dialirkan begitu ya. Tetapi kalau itu dijadikan dasar bahwa airnya bukan dari air Tigris dan Eufrat, tetapi air berasal dari laut, ya maka itu sebetulnya tidak masuk akal ya. Karena toh airnya tetap saja air tawar yang berasal dari hulu. Wa in kanal mat, dan sekalipun ada, dan jika ada almadu, aliran sungai syaribaha yang menyerap pada aliran itu tanahnya, syaribah yang menyerap pada air itu ya, itu tak lain illa ma'adijlata wal furota, tak lain adalah airnya sungai Tigris dan sungai Efrat itu sendiri, bukan airnya laut gitu ya. Jadi alasan yang menganggap bahwa kenapa meskipun dia berasal dari hulu, berasal dari wilayah Khoroj, tapi sawah-sawah, lahan pertanian yang diairi oleh sungai Tigris dan Efrat itu bukan menjadi tanah Khoroj tetapi tanah Ausar, itu alasannya karena dia berasal dari laut bukan dari hulu, itu tidak valid ya. Waqala ashabuhu, dan berkata para pengikut Abu Hanifah yang lain, ini pendapat yang kedua ya. Tadi yang pertama menjelaskan pendapat Abu Hanifah dengan argumen seperti itu, tetapi ini dibantah oleh Imam Mawardi. Nah kemudian golongan yang lain, pengikut Abu Hanifah yang lain berkata, minhum Tolhah bin Adam, sebagian dari mereka adalah balil illatu, tetapi alasan sesungguhnya fihi, di dalam pendapatnya Imam Abu Hanifah tadi itu, annama, sesungguhnya air sungai Tigris wal Furata dan sungai Efrat gitu ya, itu yastaqir fil batoihi, di dalam wilayah rawa-rawa, di muaranya ya, di muara. Fayang kotiu, maka terputuslah hukumnya air itu yang semula merupakan air dari wilayah Khoroj ya.
wa yazulu dan hilang al intifa'u bihi, memperoleh manfaat dari kategori tanah kharaj itu. Jadi ketika dia bertemu dua sungai ini, dua sungai besar itu di wilayah muara, maka dia tidak bisa lagi disebut sebagai alirannya sungai Tigris ataupun alirannya sungai Efrat. Dia sudah bercampur dan menjadi kategori air yang berbeda, sehingga dia tidak lagi bisa dihukumi dengan hukum air kharaj tadi. Tsumma yakhruju ila Dijlatil Basrah. Nah, setelah dia berkumpul di muara tadi, dia masuk Tigrisnya Basrah. Fala yakunu, maka tidak ada air ke kota Basrah itu, ke sungai Tigris itu, min ma'il kharaji, termasuk air kharaj, sudah terlepas dari hukum kharaj itu. Li'annal balto'iha, karena sungguhnya wilayah rawa-rawa itu laisat min anharil kharaji, masuk di sungai kharaj ya. Jadi ini alasan itu sudah ketemu di rawa-rawa, dia sudah menjadi kategori air yang berbeda lagi gitu ya. Kadang naif ya kalau kita pikirkan sekarang gitu ya, karena status air pun kemudian ditentukan oleh status perbedaan tadi itu, klasifikasi tanah orangnya, apakah muslim maupun non muslim, apakah kharaj ataukah ausr ya. Tetapi ini tentu bisa dimaklumi dalam konteks saat itu. Wahada, adapun kaul yang kedua ini, ta'lilun itu explanation ya, pemberian alasan fasidun yang juga tidak tepat, yang aidon juga ya, penjelasan explanation yang juga salah. Kenapa? Li'anal balto'iha, karena sesungguhnya wilayah Iraqi di Irak, in batohat, itu sudah berkembang menjadi kawasan itu belal islami, sebelum adanya Islam ya. Karena dalam sejarahnya wilayah rawa-rawa di muara itu juga tidak lepas dari campur tangan manusia oleh dinasti-dinasti Persia sebelumnya, sebagian melalui reklamasi, sebagian melalui pembuatan dam-dam dan segala macam. Nanti kita sampai pada diskusi itu gitu ya. Jadi itu sudah menjadi wilayah yang berawa-rawa itu qoblal islami, sebelum Islam. Fataghayyara, maka kemudian berubah hukmul ardi, hukum tanahnya, hatta kemudian wilayah ini menjadi tanah yang menganggur ya. Jadi kalau alasannya itu tidak tepat juga, karena wilayah muara itu sudah penuh dengan intervensi teknologi pada saat itu. Hanya saja kemudian karena faktor alam juga sebelumnya sudah sangat developed itu ya, sudah sangat berkembang itu, kemudian rusak ya, sehingga akhirnya menganggur lagi ya, sehingga akhirnya menjadi wilayah al-batoih tadi kemudian menjadi wilayah yang menganggur juga. Walam yu'tabar, dan tidak dianggap hukmul ma'i, hukum airnya. Jadi ini dua explanation ya, dua penjelasan yang disampaikan oleh pengikut Abu Hanifah mengenai alasan dibalik pendapat Abu Hanifah yang mengatakan bahwa status apakah tanah itu bisa dikategorikan ausr atau kharaj itu bukan ditentukan oleh pembukaannya menjadi lahan produktif ya, tetapi sangat tergantung kepada air yang masuk ke dalam tanah itu ya. Lagi-lagi kita harus ingat, ini konteksnya adalah konteks
wilayah yang semi arid ya. Jadi air menjadi sangat berharga. Bahkan ketika air itu tersedia cukup banyak di beberapa wilayah tertentu seperti di sepanjang sungai-sungai besar seperti Tigris dan Eufrat, itu tetap saja faktor air menjadi sangat dominan di dalam pertimbangan-pertimbangan hukum. Nah, bagaimana kemudian pendapat Imam Mawardi mengenai hal ini? Ya, waktunya sebetulnya tinggal 10 menit ya. Target saya itu sebetulnya cuma 1 jam saja Mas ya. Saya coba kita lanjutkan karena kalau tidak terpotong. Wasababuhu, adapun sebab situasi ini ya. Ini pendapatnya Imam Mawardi sendiri. Mahakahu sohibus syari, itu adalah apa yang dituturkan oleh para historians ya. Imam Mawardi ini bukan sekedar fuqaha ya. Dia dan ini dibuktikan dengan dia menulis kitab Ahkamus Sultaniyah ini. Dia sangat peka dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semata-mata legal gitu ya, tetapi ya di sini akan kita lihat dengan jelas bagaimana dia memperhitungkan sejarahan itu untuk menjelaskan situasi di Sungai Tigris dan Sungai Efrat ini dan bagaimana itu menentukan hukum tanahnya ya. Apa yang dikatakan oleh para historians itu, anna Tijlata, sesungguhnya Sungai Tigris, karena ada itu maldian mengalir fit Dajlata di bagian dari Sungai Tigris. Sungai Tigris kan tentu panjang ya, tetapi ini yang didiskusikan adalah yang ada di kota Basrah. Al-ma'rufati, yang dikenal bil Ghauri, dengan nama Ghaur ya. Jadi Tigris yang dimaksudkan di sini adalah Tigris yang ada di sekitar dan yang melewati Sungai Basrah. Alladzi yantahi ilal Basrati, yang kemudian berujung ke Tigris yang ada di Basrah. Jadi bahwasanya air Tigris yang mengalir itu ya dan di kota Basrah ini itu minal mada ini ya, ini khobarnya Anna, itu minal mada ini itu berasal dari daerah Madain ya, daerah yang dikenal dengan fi manafidha, di dalam beberapa jalur masuk gitu ya. Jadi ini ada konstruksi dam gitu ya. Jadi ada manafid, ada outlet pintu-pintu air gitu ya, yang berasal dari banyak anak sungai gitu ya. Kemudian berkumpul di daerah yang disebut sebagai itu ada dam gitu ya, yang kemudian itu konstruksi itu di sini diilustrasikan mustaqimatil mas mahfudzatil jawanib. Jadi jalur-jalurnya itu jalur ya. Lalu al jawanib ya, tepiannya itu, banksnya itu sangat kokoh, mahfudhah, sangat konstruksinya sangat kuat, sangat terjaga gitu ya. Jadi kalau kemudian Imam Abu Hanifah menganggap air yang dari hulu ini air khoroj ya, ini masuk akal karena faktanya dia berasal dari salah satu outlet yang ada di Madain ini. Di wilayah hulunya, lalu kemudian wakana maudhi'ul bataih, dan ada ya maudhi'ul bataih, tempat yang berawa-rawa paya itu, al-ana yang ada sekarang itu, arodho mazari'a, itu dulunya adalah tanah-tanah pertanian ya. Jadi wakana, dan dulunya ada ya maudhi'ul bataih, tempat yang sekarang berawa-rawa itu
itu ardo mazari'a, dulunya adalah tanah pertanian subur ya. Wa quradati manazila, dan desa-desa yang sudah memiliki pemukiman yang menetap ya. Dulunya itu sudah wilayah yang sangat peradaban lah, sudah banyak sekali dibangun di situ oleh dinasti sebelum Islam. Falamma kana al-Malik, maka tatkala memerintah al-Malik Qoba bin Fairuz ya. Qoba bin Fairuz ini apa namanya? Nama salah satu kaisar mungkin ya. Kaisar ya. Kisro ya kalau di Persia itu. Apa namanya? Terbuka, maksudnya bocor ya. Fi asafila Kaskar ya, di hilir yang dinamakan Kaskar itu, apa yang terbuka, yang bocor, baskon ya bocor ya, lubang itu adimun yang besar ya di wilayah itu gitu ya. Aghfala, yang mengabaikan si Malik amrohu, pengelolaannya ya. Dia tidak perhatikan itu ya. Ini mungkin penguasa yang tidak dia nggak tahu apa dulu korupsi ya. Sehingga kerusakan ini tidak menjadi perhatiannya, hatta ghalaba ma'uhu, sehingga akhirnya kemudian melimpah gitu ya. Meluap ya, hatta ghalaba ma'uhu, sehingga meluap airnya, wa ghariqa, dan menenggelamkan minal imarati, dari bagian-bagian imarah ya. Ini kategori tanah amir ya, tanah yang sudah digarap, cultivated land ya. Itu bedanya dengan al-mawat ya, al-amir atau al-imarah. Ma, bagian alahu, yang ada di atasnya. Jadi sampai luber wilayah-wilayah pertanian yang cukup tinggi gitu ya. Falamma walia, maka tatkala memerintah Anushirwan ibnuhu, anaknya Qoba bin Fairuz itu, amaro, maka dia memerintahkan bidzalikal ma'i, untuk ya mengatur kembali air tadi ya. Fatazahama, maka kemudian bisa tertahan ya, tertahan limpahan tadi itu limpahan itu bil musniati, dengan bantuan tanggul-tanggul yang dibangun Anushirwan ini, sehingga kembalilah ba'dhu tilkal ardi, sebagian tanah tadi, ila imaratiha, menjadi isi lagi ya, menjadi cultivated land ya, tanah yang kemudian bisa diolah ya, diolah. Wakanat, dan demikianlah keadaannya, wakanat ala dzalika, dan adalah situasi seperti itu, ala dzalika, bertahan demikian, sanata sitin minal hijrati, pada tahun ke-6 hijrah. Jadi sampai tahun ke-6 hijrah situasinya seperti itu. Jadi wilayah-wilayah yang ada di kembali lagi menjadi tanah-tanah yang produktif ya, karena berhasil dikelola airnya, sistem hidrologinya bisa dikelola dengan baik, dengan pembangunan tanggul-tanggul dan kanal-kanal itu gitu ya. Wahia, adapun tahun ke-6 hijrah itu, as-sanatu, itu sanah, tahun, allati ba'atha, yang mengutus, fiha, pada tahun itu, Rasulullah SAW, Abdullah bin Hudzafah ya, Abdullah bin Hudzafah. Jadi pada tahun 6 itu Rasulullah mengutus salah satu utusannya, Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi, ila Kisra, kepada raja yang memerintah, sulan, sebagai utusan duta. Wawa, adapun memerintah itu Kisra
Abriwis ya, Abri Parvis ya, Parvis mungkin ya. Kan ya. Nah, pada saat itulah terjadi lagi situasi di mana air tidak bisa dikendalikan dengan baik. Fazadat, maka semakin bertambah ya, Dijlatu, permukaan air sungai Tigris, wal Furatu, dan sungai Eufrat, ziyadatan azimatan, dengan kenaikan gitu ya, kenaikan permukaan yang sangat-sangat tinggi ya, lam yuro, yang tidak pernah semisalnya. Ini tidak tahu apakah karena fenomena alam sesaat ya, misalnya ada badai atau apa gitu ya, atau karena mungkin daerah hulunya rusak atau bagaimana ya, karena ini Basroh ini kota di Muara ya. Fang basakot, maka lantas bocor ya, bendungan-bendungan itu, busukon adim idoman, dengan kebocoran yang luar biasa besar ya di mana-mana. Ijtahada, bersungguh-sungguh Abriwis ya, si Kisra tadi itu, fi sukriha, untuk memperkuat tanggul-tanggul tadi, hatta solaba, sehingga pernah diriwayatkan hatta solaba, sehingga dia pernah menutup yaumin wahidin, pada satu hari, sab'ina sukaro, 70 lokasi yang mengalami kebocoran itu ya. Wabasalto, dan menghabiskan amwala, anggaran, antoi, atas anto set ya, artinya sesuatu yang sia-sia gitu ya. Dia menghabiskan hartanya itu sia-sia karena tidak bisa menanggulanginya. Dia menghabiskan banyak anggaran, tetapi dia tidak mampu mengatasi itu. Falam yaqdir, maka dia tidak mampu tidak mampu lilmai, atas air itu, ala hilatin, menemukan satu rekayasa teknis gitu ya, untuk bisa mengatasi banjir itu. Summa waroda, lalu datanglah, ini artinya kemudian delegasi yang diutus oleh Nabi itu deadlock mungkin barangkali ya, negosiasinya ya, sehingga kemudian summa warodal muslimuna, kemudian datanglah bala tentara orang Islam, al-Iraq ke Irak, watasya golat, dan sibuk ya disibukkan al-fursu, orang-orang Persia, bil hurubi, dengan peperangan. Dalam kondisi itu tentu tidak akan bisa lagi mengendalikan, tidak ada lagi energi maupun sumber daya untuk mengendalikan sungai tadi. Fakanat, maka menjadi al-busuku, kebocoran tadi itu, tangfajiru, menjadi luap ya, falayul tafatu ilaiha, maka tidak bisa tidak bisa ditahan-tahan lagi. Waya jasu, dan tidak mampu ad-dahaqunu, para pemimpin daerahnya ya. Ini mungkin nama jabatan di dalam birokrasinya kerajaan. Ansatiha, dari menyumbat kebocoran tadi, banjir. Saat maka menjadi meluaslah al-batihatu, wilayah rawa, menjadi makin luas wilayahnya. Jadi semula wilayah rawa-rawa tadi di Muara, di bagian Muara itu bisa menjadi lahan pertanian karena sistem dan damnya masih masih berjalan baik. Tapi kemudian ketika itu hancur, ya akhirnya dia kembali menjadi daerah yang berawa-rawa dan tidak bisa ditinggali, tidak bisa digunakan sebagai lahan pertanian. Nah, inilah situasi ketika tentara Islam masuk ke kota Irak. Dia sudah menjadi ketika akhirnya bisa ditaklukkan, dia sudah menjadi
wilayah yang berawa-rawa lagi, artinya dia sudah menjadi al-mawat. Falamma wuliya, maka tatkala dilantik sebagai khalifah ya, ketika dijadikan sebagai pemimpin Muawiyah radhiyallahu an, wala, maka dia mengangkat maulahu, bekas budaknya Muawiyah, Abdullah bin Darraj ya, namanya Abdullah bin Darraj, kharajal Iraqi, untuk menarik pajak Irak ya. Jadi ketika kemudian sudah dikuasai, ditaklukkan, lalu kemudian di bawah pemerintahan Muawiyah, taxation ya, pajak dari tanah ini mulai ditarik ya. Fastakhrajalahu, oh bukan ya, artinya ini jauh setelah Umar ya, setelah Umar kemudian sistem administrasi perpajakannya mungkin si Abdullah bin Darraj ini bisa menghimpun pendapatan pajak dari kharaj yang sangat besar ya. Karena sistem kharaj itu berlaku di Irak sebetulnya dimulai sejak masa Umar ya. Umar ini yang kemudian memerintahkan untuk menaklukkan kota Irak ini. Setelah ke-6 Hijrah itu Nabi mengutus dutanya untuk bernegosiasi, tapi kemudian gagal. Lalu pada masa Umar dikirimlah pasukan ke sana. Fastakhrajalahu, dan menjadikan tanah kharaj lahu, bagi Muawiyah, min ardil batoihi, dari tanah yang semula rawa-rawa itu. Jadi si Abdullah bin Darraj ini kemudian mampu menjadikan tanah yang berawa-rawa itu menjadi tanah kharaj ya, mungkin dengan reklamasi, dengan membangun bendungan dan segala macam, sehingga dia kembali menjadi tanah pertanian ya, dan kemudian dia dikenakan kharaj gitu ya. Ma balagot, yang mencapai ghalatuhu jumlahnya pemasukannya itu khamsata alafi alfi dirhamin ya. Berapa itu? 500.000 atau 5.000 itu. Khamsata alafi alfi dirhamin. 5 juta mungkin gitu. Saya redaksi ini kok baru ketemu ya. Nanti saya cek lagi ya. Tapi artinya ini jumlah yang sangat besar ya. Wastakhraja, dan kemudian berhasil menjadikan lahan berawat tadi itu sebagai sumber kharaj juga. Ba'dahu, setelah Abdullah bin Darraj, Hasan an-Nabti, penggantinya ya, Hasan an-Nabti, lil Walid bin Abdi Malik, bagi khalifahnya juga sudah berganti, lalu penguasa lokalnya, gubernurnya juga kemudian sudah berganti, sekarang adalah Hasan an-Nabti ya. Kemudian bagi Hisham mimbatihi, setelah sepeninggalnya Walid bin Abdul Malik. Jadi si Hasan an-Nabti ini menjadi gubernur untuk 2 khalifah ya, Walid bin Abdul Malik, lalu kemudian penggantinya kasiron, banyak sekali area min ardil batoihi, dari tanah yang berawa-rawa tadi. Jadi reklamasi dan kemudian menjadi sebagai tanah pertanian itu makin meluas pada masa Hasan an-Nabati ini. Sumajaro, kemudian berlanjut an-nasu, manusia, orang-orang, ala hadza, di dalam mereklamasi wilayah Muara ini, diubah ya dari awalnya wilayah yang berair gitu ya, kemudian dijadikan sebagai lahan pertanian, ila
zaman kita saat ini, zaman ketika Imam Mawardi menulis ya. Hatta sorot sehingga menjadi miduha bagian yang kering ya, yang bisa diolah menjadi cultivable ya, land, menjadi tanah yang bisa ditanam. Atau iha ukurannya serupa dengan yang masih berawa-rawa, wa aksar, dan bahkan lebih luas lagi. Wa kana hadza ta'lilu, dan adalah legal reasoning ini ya, yang disampaikan ini ya, min ashabi Abi Hanifata, dari para pengikut Abu Hanifah, ma'ama syarahnahu, ketika diletakkan di dalam konteks apa yang sudah saya uraikan tadi, min ahwalil batoihi, dari karakteristik daerah berawa-rawa tadi. Udron itu ada sesuatu yang bisa dimaklumi lah kalau kemudian mereka itu gitu ya, karena mereka hanya melihat kondisi terakhir tanpa sejarahnya gitu ya. Jadi ada udron, ada udzur, ada pembenar yang bisa dimaklumi, da'ahum yang membawa mereka pada alasan tadi, pada ta'lil tadi. Masyahadu, yaitu apa yang mereka saksikan, as-sahabata, para sahabat, alaihi, mengenai alaihi, mengenai alaihi, mengenai, saya kira ini mengenai kondisi yang ada itu ya, yang kemudian mendasari keputusannya itu, yaitu min ijma'ihim, dari konsensusnya para sahabat. Ini sahabat-sahabat artinya generasi pertama yang perintahkan oleh Umar untuk menduduki wilayah itu. Ala an nama uhyiya, bahwasanya sesungguhnya apa yang dihidupkan, min mawat, tanah matinya kota Basrah, itu ardu usrin, usr. Wa madzaka, dan tidaklah hal itu ya, artinya kesepakatan itu li'illatin, karena alasan lain ya, ghairil ihya'i, selain alasan menghidupkan al-mawat itu gitu ya. Jadi ini Imam Mawardi untuk menyangkal pendapat Abu Hanifah bahwa kriteria untuk menentukan itu al-kharaj atau al-usr adalah sumber airnya, tetapi dengan penjelasan historis tadi si Al-Mawardi berhasil menunjukkan bahwa sebetulnya wilayah batoih, wilayah yang berawa-rawa tadi itu ketika pasukan Islam sudah menjadi al-mawat ya, sehingga ketika itu dihidupkan maka dia termasuk ardu usr ya, bukan al-kharaj ya. Itu semata-mata sebabnya adalah karena dia dihidupkan oleh orang Islam, bukan karena sumber airnya, bukan karena faktor air tadi itu yang disampaikan oleh Abu Hanifah. Ini sudah lewat 15 menit dari waktu yang saya rencanakan ya, setiap 1 jam, tetapi sampai pada bagian ini kita sudah punya kesan kira-kira gitu ya, bahwasanya soal menghidupkan tanah mati, tanah yang menganggur dalam konteks masyarakat Arab itu tidak bisa dipisahkan dari penyediaan airnya ya. Jadi itu bisa dimaklumi karena ya di sana ketersediaan air itu menjadi faktor tanah itu bisa diolah gitu ya. Nah, itu sebabnya kenapa diskusi-diskusi tadi itu banyak sekali menyinggung air, karena kalau tanah itu dihidupkan lalu kemudian sumber airnya itu berasal dari apakah itu kharaj atau usr,
maka itu juga akan menentukan status tanahnya dan status pajak yang dikenakan atas tanah itu. Mungkin pada kesempatan kali ini diskusinya mungkin agak menjemukan, sangat teknis, tetapi sekali lagi apa yang penting digarisbawahi di sini adalah bahwa antara menghidupkan menghidupkan tanah dengan istikhrajul miyah, antara ihya'ul mawat, menghidupkan lahan yang menganggur, dengan istikhrajul miyah, ya, mengelola airnya, itu adalah satu kesatuan yang penting di sana. Dan ketika memahami keterkaitan antara air, ya, tanah dan air itu, ini kan satu jargon yang dalam bahasa Indonesia menjadi satu konsep, ya, tanah air itu, ya, itu kemudian mereka sampai pada berbagai perdebatan tadi. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Insya Allah pertemuan mendatang kita akan bicara mengenai lahan cadangan. Juga akan membahas lebih rinci soal pengelolaan air. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.